Hai, ketemu lagi di First Class Metro TV, saya Kania Sutisawinata. Hari ini kita sedang ada di Plaza Mandiri. Kita akan bertemu dengan Direktur Utama Bank Mandiri, Damawan Junaidi. Kita akan membahas lebih jauh mengenai kinerja dari Bank Mandiri sejauh ini seperti apa, dan bagaimana inovasi digital berhasil dimanfaatkan oleh Bank Mandiri untuk mencapai tonggak pencapaian baru dalam sejarah berdirinya Bank Mandiri. Kita langsung masuk ke dalam. Halo Pak Darmawan, ya, apa kabar? Baik, selamat datang. Terima kasih banyak, terima kasih Sama-sama banyak. kita juga terima kasih. Iya, salam sehat ya Pak. Ya. Sehat ya Pak. Sehat, Iya. Alhamdulillah. Kapan terakhir kali kita ketemu? Sudah lama ya Pak? Sudah lama ya, waktu itu bulan Februari kayaknya. Bulan Februari. Iya. Ini lobbynya keren banget Pak. Ini khusus untuk nasabah. Lobby ini sebenarnya Prioritas. lobby yang dari dulu juga seperti ini, tapi terus kita refresh. Dan selalu di hall ini ada prioritas, layanan nasabah prioritas. Tapi bukan hanya satu, di gedung ini ada lagi di lobby barat dan ada lounge, executive lounge untuk tamu-tamu yang mungkin ada meeting di sini. Oke, kalau begitu kita ke sana ya Pak ya? Oh ya, Oke, ya. Mari Pak. Pak Darmawan, terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama kami di First Class. Sama-sama Mbak Kania, terima kasih supportnya. Sama-sama Pak. Kita mau bicara soal Bank Mandiri Pak. Bank Mandiri digambarkan sebagai pemimpin yang tidak terkalahkan Pak. Bank dengan aset terbesar di Indonesia, bank konvensional yang menawarkan layanan keuangan untuk retail hingga korporasi offline maupun online. Seperti apa upaya yang sudah dilakukan Bank Mandiri untuk menjaga pangsa pasar sekaligus juga memenuhi kebutuhan tren nasabah yang terus berubah Pak? Ya, mungkin saya mulai dengan pada saat saya diberi kepercayaan sebagai Direktur Utama di Bank Mandiri Oktober 2020, di mana pada saat itu kita masih belum melakukan transformasi secara besar-besaran terkait dengan digital banking. Kita ingin ada sedikit penajaman dan pendalaman di tahun-tahun pertama kepemimpinan saya, tetapi kita juga melihat kemampuan support dari teknologi yang kita miliki apabila kita memutuskan untuk melakukan transformasi digital. Karena kalau kita hanya dengan core competence sebagai wholesale bank, tapi tidak mengikuti bagaimana tantangan dan tuntutan yang ada sekarang dengan teknologi dan digital, kita tidak akan menjadi pilihan dari masyarakat yang ingin bertransaksi melalui sistem perbankan. Sehingga kita putuskan setelah kita memperkuat hal-hal yang memang kita butuhkan itu di Oktober 2021. Jadi kira-kira 1 tahun kepemimpinan saya, kita dapat melakukan transformasi digital. Kalau dilihat waktu itu memang secara simple, transformasi digital kita launching super apps, kita launching wholesale platform digital banking gitu. Tapi tidak itu yang kita inginkan. Karena pada saat itu kita harus memikirkan juga bagaimana aset yang paling berharga di Bank Mandiri itu people. Semuanya bisa berpartisipasi dan tidak ada kegelisahan dengan keputusan transformasi tersebut. Kita namakan waktu itu namanya Strategic Workforce Program. Sehingga semua ikut dengan tagline No One Left Behind dan Mandirian siap jadi digital. Launching kita memang kita launching super apps Livin by Mandiri, base-nya itu tabungan untuk retail banking. Kemudian Kopra by Mandiri yang merupakan wholesale platform untuk digital banking kita. Tapi kita barengi juga dengan transformasi di bidang operation yang kita namakan techno operation. Karena di back office-nya untuk yang digital itu agak spesifik. Sehingga mau tidak mau itu harus sekaligus kita lakukan transformasinya dalam launching transformasi digital kita. Dan itu memperkuat, tidak sendiri-sendiri. Ditambah satu lagi kita sekaligus memperkenalkan konsep smart brands yang lebih mengedepankan digitalisasi. Kalau masuk ke smart brands kita, pilihannya adalah menghadapi screen. Memang ada asistensi dari yang kita namakan terobosan baru General Bankers yang akan membantu. Tapi experience yang didapatkan nasabah yang masih datang ke smart brands itu akhirnya
daripada datang ke cabang. Kalau memang tidak terlalu perlu atau memang kepingin ketemu dengan general banker, sudah bisa melalui gadget. Jadi pada akhirnya sekarang kalau kita lihat pertumbuhan bisnis terus naik, tapi jumlah transaksi di cabang itu terus turun. Nah, jadi pertumbuhan bisnis secara digital itu terus tumbuh, kita terus berinovasi, efisiensi terus membaik. Itu yang kita rasakan. Hasilnya sudah sesuai dengan harapan. Pengembangannya ke depan akan seperti apa, Pak? Kira-kira Kalau kita lihat secara volume transaksi yang kita miliki memang kita terdepan. Tapi secara revenue, khususnya fee income, itu sudah dapat membiayai capex teknologi kita. Jadi memang ini menjadi semakin memberikan optimisme bahwa transformasi digital di Mandiri itu keharusan untuk membuat kita sebagai trendsetter sehingga kita tidak bisa berhenti untuk berinovasi. Secara fitur, kalau kita bicara di Livin itu sudah dikembangkan lebih dari 120 fitur dan juga di beberapa daerah yang mungkin selama ini Mandiri tidak memberikan layanan, dengan teknologi itu memungkinkan layanan Mandiri diakses oleh masyarakat di kawasan yang memang Mandiri tidak punya kantor dan karyawan di sana karena ada internet connectivity di sana. Ada live-in merchant juga ya Pak dan Kopra, itu seperti apa? Live-in merchant itu pengembangan dari Livin kita karena kita melihat memang bagaimana kita mendukung UMKM. Mandiri dikenal sebagai wholesale bank, tapi kita tidak pernah meninggalkan UMKM. Khususnya UMKM yang berada di ekosistem dari corporate yang memiliki relationship dengan Bank Mandiri. Kita mengembangkan Livin Merchant itu dengan fitur tidak ada hassle untuk menjadi usernya. Karena secara online 5-10 menit dia sudah bisa menjadi user dari Livin Merchant. Kemudian tiap hari ada 3 kali batch sehingga semua penjualan masuk ke rekeningnya di hari yang sama. Yang ketiga juga tidak ada merchant discount rate karena MDR-nya 0%. Ditambah lagi kita membantu dia merunning bisnisnya dengan pengelolaan keuangan. Bahkan kita tawarkan juga dukungan finansial kepada merchant apabila mereka membutuhkan. Dan juga kita membantu mereka mengekspand relationship-nya dengan pelanggannya. Karena kita bisa membantu dia melakukan loyalty program yang selama ini hanya bisa dilakukan oleh merchant-merchant besar gitu ya. Nah, saat ini sejak kita launching di bulan Juni 2023, user merchant kita itu sudah lebih dari 2 juta. Sebagai perbandingan, selama 20 tahun merchant bisnis kita dengan edisi sebagai POS atau point of sales kita hanya 300.000 selama 20 tahun. Ada juga Kopra, Pak? Kopra untuk wholesale. Jadi memang Kopra itu base-nya rekening giro yang memang kita tawarkan secara single access. Kalau dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh bank lain, mungkin bahkan terhadap bank global pun kita adalah satu-satunya bank yang menyediakan platform wholesale digital banking dengan single access. Dan selama 9 tahun berturut-turut memang historically Mandiri sebagai market leader untuk transaksi-transaksi di korporasi. Sehingga ini sangat relevan kita kembangkan juga platform digital untuk korporasi. Dan Kopra itu kalau kita lihat volume transaksinya untuk kuartal 1 di 2024 saja itu sudah mencapai angka kira-kira di 4.800 triliun rupiah. Dan kalau kita bandingkan tuh yang terdekat berada di kira-kira separuhnya. Ya, jadi kita melihat ini adalah satu game changer untuk Mandiri sebagai wholesale bank yang didukung oleh teknologi dan digital innovation. Jadi tidak salah kalau kemudian digambarkan Bank Mandiri sebagai pemimpin yang tidak terkalahkan gitu ya Pak ya? Kalau kita dari tidak merasa tersebut. Kita tidak bisa dikalahkan karena kita tidak ingin lengah. Itulah yang membuat kita terus berinovasi. Iya. Pak Darmawan, pencapaian demi pencapaian terus terukir Pak. Kalau kita bicara tahun lalu saja misalnya Bank Mandiri mencatatkan all time high profit 3 tahun terakhir, market cap naik 2 kali. Tadi saya juga sudah sebutkan bank dengan aset terbesar di Indonesia, jadi tidak main-main. Di tengah tantangan yang ada saat ini tentunya tidak mudah.
strateginya untuk mencapai semua itu ke depannya apa lagi Pak yang akan dilakukan? Kalau kita lihat memang yang paling utama adalah bagaimana kita terus membangun kemampuan talent kita. Kita tidak hanya bicara soal people development, tapi kita pilih betul-betul talent-talent yang bisa membawa Bank Mandiri ini terus maju secara jangka panjang. Dan yang kedua memang kita itu harus punya ambisi untuk always deliver, always ahead. Otherwise kita mungkin akan ditinggalkan gitu ya. Kalau sekarang kita hanya complacent merasa sebagai bank terbesar, belum tentu 5-10 tahun lagi kita tetap stay sebagai bank terbesar. Mungkin akan menjadi bank kecil kalau kita tidak punya aspirasi untuk menjaga keunggulan kita di market. Kemudian juga dengan kekuatan sebagai wholesale bank, kita selama ini hanya mengedepankan relationship dengan lending business. Tetapi kita memperdalam dan memperkuat bagaimana penetrasi bisnis kita dengan mengoptimalisasi penetrasi terhadap value chain dari corporate client relationship kita. Karena memang opportunity itu sangat besar ada di dalam ekosistem dari corporate client kita. Gitu. Dan ini yang didukung juga dengan teknologi. Sehingga strategi transformasi digital itu menjadi semakin relevan untuk Bank Mandiri. Dan kita sudah memiliki aspirasi jangka panjang yang selama ini mungkin tidak kita put on the table. Sekarang everyone di Mandiri sudah tahu kira-kira 10 tahun lagi Mandiri mau kemana dan apa yang harus dilakukan supaya Mandiri akan terus menjadi pemimpin di industri perbankan di Indonesia. Dan yang selalu menjadi pertanyaan, kontribusinya Pak terhadap perekonomian Indonesia. Bisa digambarkan bagaimana kontribusi dari kinerja Bank Mandiri ini ikut memberikan daya dukung terhadap perkembangan ekonomi Indonesia? Memang kalau kita lihat secara format ya, format itu memang yang paling seragam adalah secara nasional. Dan kalau kita lihat pada saat tantangan di masa pandemi COVID, kita seolah terperangkap kalau kita hanya melihat format nasional. Karena kekuatan ekonomi Indonesia itu tidak homogen, tetapi dia tersebar. Sehingga kita lebih melihat peluang kontribusi Mandiri itu adalah bagaimana bisa membantu pertumbuhan ekonomi secara regional. Dan itu ternyata relevan. Kita melihat regional champion sector di masing-masing major island di Indonesia. Sumatera memiliki keunikan tersendiri dengan sektor yang unggulannya berbeda dengan Kalimantan. Berbeda juga dengan di Sulawesi, di Indonesia Timur, Bali, Nusa Tenggara, di Jawa. Dan itu yang membuat kita memang memiliki sektor-sektor fokus dan semakin berkualitas. Artinya kita tidak lagi memiliki portfolio quality issues. Ya, kalau dilihat sekarang NPL kita di level yang terendah, di kisaran 1% saat ini. Tidak hanya terendah secara industri, tapi juga dalam sejarah Mandiri juga terendah. Artinya, kalau kita bicara bank, kita bicara tentang capital. Nah, kalau semakin sehat portfolionya berarti semakin besar utilisasi dari capitalnya untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Nah, ini menurut saya salah satu upaya kita untuk bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar kemampuan ekspansi bisnis kita, akan semakin besar juga aktivitas ekonomi yang bisa kita dorong. Tentunya akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi di masing-masing regional. Pasti secara agregat, PDB secara nasional juga akan terus meningkat. Terima kasih Pak Darmawan atas waktunya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.